Assalamualaikum warahmatullahi. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة يخادعون الله والذين آمنوا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Surabaya, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 1 Surabaya, serta siswa-siswi Spensabaya yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, marilah kita sanjungkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya kepada zaman yang terang benderang dengan segala syafaatnya. Halo semuanya, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dan jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Bener banget Keisha, protokol kesehatan harus tetap dijaga supaya kita dapat melaksanakan acara seperti ini offline. Nah Mbak Dina, mungkin ada sih teman-teman yang belum kenal kita. Kalau begitu, marilah kita perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Keisha Fayariawan dari kelas 8C. Dan saya Najmah Rahmadina dari kelas 9K yang akan menemani kalian dalam acara Pondok Ramadan 1443 Hijriah. Sebelum dilanjut ke acara selanjutnya, saya mau bertanya terlebih dahulu nih Mbak Dina, apa saja sih rangkaian acara kita di pagi hari ini? Nah Keisha, rangkaian acara kita lumayan banyak sih. Yang pertama ada materi 1 yaitu talk show sukses Ramadan, lalu ada penampilan spesial, lalu ada materi kedua yaitu analisis video mengenai amal solih, dan penutup. Wah, lumayan banyak ya Mbak Dina susunan acara kita pada pagi hari ini. Nah teman-teman pastinya juga udah gak sabar untuk mengikuti rangkaian acaranya. Pastinya dong Kay. Nah tapi sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, ada baiknya kita mulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu agar acara dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai ya, Kay. Nah, kita sudah di sini dengan pemateri kita, khususnya untuk materi 1 yaitu talk show sukses Ramadan, yaitu Pak Barit selaku guru PAI SMP Negeri 1 Surabaya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, boleh dong kita sapa dulu Pak Barit. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Oke, saya ulang. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Nah, Allahu Akbarnya itu tangannya di gini ya. Coba semuanya begini. Ya. Coba semuanya begini. Allahu Akbar, gitu ya. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya pagi ini?
tambah mantap ya. Sekali lagi, bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya hari ini? Hebat, luar biasa. Oke, alhamdulillah baik nih Pak kabarnya. Sebelum kita memasuki materi pertama kita, mungkin bisa dilanjut oleh Mbak Dina. Oke, kita akan mendengarkan terlebih dahulu penjelasan singkat mengenai bulan Ramadan dari Pak Barit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak Ibu guru yang kami hormati, anak-anakku semuanya kelas 8 SMP Negeri 1 Surabaya pada acara Pondok Ramadan 1443 Hijriah SMP Negeri 1 Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, pagi ini kita semuanya Allah takdirkan bisa bersilaturahim, bisa berkumpul di tempat yang indah, sejuk, dalam rangka untuk bertolabul ilmi, dalam rangka untuk sama-sama belajar. Dalam hal ini belajar tentang Ramadan gitu ya, Mbak Kaisa dan Mbak Najma ya. Belajar tentang Ramadan agar kita semuanya dalam menjalani ibadah Ramadan ini kita semuanya bisa sukses. Nah, gitu ya. Ya. Bisa sukses untuk menjalani ibadah pada bulan Ramadan. Anak-anakku kelas 8 rahimakumullah. Ada apa sih kok ada kalimat sukses di bulan Ramadan gitu ya. Nah, Allah dan Rasulullah itu telah menyampaikan keutamaan bulan Ramadan. Ya. Apa? Keutamaan bulan Ramadan. Ya. Karena banyaknya keutamaan itulah maka kita harus sukses dalam rangka meraih keutamaan itu di bulan Ramadan. Nah, lalu apa saja keutamaan gitu ya di bulan Ramadan ini yang harus bisa kita raih agar kita sukses di bulan Ramadan ini? Nah, di antaranya yang pertama, di bulan Ramadan ini khusus Allah wajibkan kita untuk menunaikan ibadah puasa. Allah wajibkan puasa kepada orang-orang yang beriman itu hanya khusus pada bulan Ramadan saja. Bulan Syawal tidak ada kewajiban, yang ada
sunnah. Ya. Selain bulan Ramadan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban dan seterusnya, semuanya adalah sunnah. Puasa Senin Kemis sunnah. Puasa Arafah sunnah. Puasa Ayyamul Bid sunnah. Ya kan? Puasa apa lagi? Puasa Arafah sunnah. Puasa Asyura sunnah. Ada Ustadz puasa nazar. Nah, kalau puasa nazar itu kan kita buat sendiri ya. Saya bernazar apa? Saya bernazar kalau sukses itu saya nanti akan berpuasa. Nah, itu kan kita buat sendiri. Sehingga puasa karena bernazar untuk melakukan puasa maka menjadi wajib. Nah, itu kan kita buat sendiri. Tetapi ya, Allah mewajibkan berpuasa kepada orang-orang yang beriman secara serentak itu adalah pada bulan Ramadan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya ayyuha, wahai alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Semua orang yang beriman dipanggil oleh Allah, baik itu keimanannya tingkat rendah, tingkat sedang, maupun memiliki keimanan tingkat tinggi, semuanya dipanggil oleh Allah untuk menunaikan perintah yang sama. Apa itu? Kutiba alaikumus siyam, untuk menjalankan ibadah as-siyam. Apa itu artinya as-siyam? Apa itu artinya as-siyam? Ayo angkat tangan. Itu belakang, angkat. Iya, coba maju ke sini, maju ke depan. Coba maju ke depan. Maju ke depan. Tepuk tangan. Iya. Apa itu artinya as-siyam? Kutiba alaikumus siyam. Ya, silakan. Oh, tidak ada. Dipinjemin, Pak, mic-nya, Pak. Disebutkan nama, kelas, di situ aja menghadap teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizka Syarifah Sabdoasi dari kelas 8C, nomor absen 36. Apa arti dari as-siyam? Arti dari as-siyam adalah puasa. Puasa. Saya tambahi puasa yang sempurna. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Ya. Semua orang yang beriman, baik keimanannya itu tingkat rendah, sedang, atau memiliki keimanan yang tinggi, sama-sama diperintah oleh Allah untuk menunaikan ibadah puasa yang sempurna. Ada tambahan sempurnanya ya, as-siyam. Ini masih yang pertama ya, masih keutamaan Ramadan. Iya, masih keutamaan Ramadan. Nah, ibadah puasa yang sempurna. Agar apa? Nah, dilanjutkan ayat berikutnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Dah.
Nanti kita bahas pada amalan di bulan Ramadan. Gitu ya Mbak Najmah ya? Ya. Hah? Oh iya. Baik. Jadi yang pertama apa tadi? Keutamaan bulan Ramadan, diwajibkannya orang-orang yang beriman untuk menunaikan ibadah puasa. Kewajiban ini tidak ada pada bulan yang lain. Yang kedua, ya, keutamaan bulan Ramadan. Yang kedua adalah Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang beriman, yang beramal pada bulan Ramadan. Dilipat gandakan pahala, dan ini tidak ada pada bulan yang lain. Ini keutamaan. Ya. Kata Rasulullah SAW, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah. Setiap amal anak cucu Adam seperti kita ini, ya, yudha'aful hasanah, dilipat gandakan pahalanya. Sampai berapa? Bi'ashri amthaliha, 10 kali lipat, ila sab'imi'ati di'fin, hingga 700 kali lipat. Terbayang apa enggak anak-anakku? Contoh, kalian hadir sekarang ini, ya, mengikuti Pondok Ramadan. Menurut hadis ini, kalian hadir di sini pada bulan apa? Bulan apa, Nak? Bulan Ramadan. Maka menurut hadis ini, kehadiranmu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Kalau saya mengambil yang paling tinggi, kehadiranmu 1 kali diganjar oleh Allah, diberi pahala oleh Allah sama dengan kamu hadir sebanyak 700 kali kehadiran. Luar biasa. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Padahal kalian tahu, kalian keluar dari rumah menuju tempat untuk menuntut ilmu agama. Kalian tahu pahalanya? Apa? Apa pahalanya? Keluar dari rumah menuntut ilmu, ya, hadir di tempat menuntut ilmu agama seperti ini. Maka apa? Pahalanya adalah sahhalallahu, dimudahkan, Allah memudahkan. Sahhalallahu lahu, Allah memudahkan baginya jalannya menuju surga. Jadi jalan kita dimudahkan oleh Allah untuk menuju surga. Dimudahkan. Lah, dilipat gandakan oleh Allah hingga 700 kali lipat. Berarti kemudahan untuk menuju surga itu semakin mudah. Ya kan? Semakin mudah. Sudah dimudahkan lagi hingga 700 kali lipat. Ya. Kira-kira kalau ulangan gitu nilainya kira-kira 100. Berarti tidak ada halangan sedikit pun, tidak ada kesulitan sedikit pun untuk menuju surga. Betul tidak? Alhamdulillah. Oleh karena itu, Nak, kehadiranmu di sini dalam rangka keutamaan bulan Ramadan, tetap semangat sampai akhir nanti,
selesai kalian mengikuti kajian Ramadan. Tetap semangat, ya, tetap tenang, tetap mengikuti dengan baik, ya, itu. Baik. Sekarang keutamaan yang ketiga. Ya, keutamaan yang ketiga apa? Qala Allahu azza wa jalla kullu amal ibni adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Keutamaan yang ketiga adalah tingginya pahala puasa. Tingginya pahala puasa. Saking tingginya nilai pahala puasa yang tidak bisa dikalkulasi, tidak bisa dihitung, tidak bisa dilipat gandakan, maka Allah mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Ini saking tingginya pahala orang yang menunaikan ibadah puasa. Ya, dan ini khusus pada bulan Ramadan. Maka itu anak-anakku yang hari ini sedang berpuasa, tetaplah semangat untuk berpuasa. Jagalah kualitas ibadah puasamu. Ya. Nah, kenapa? Karena pahalanya sangat tinggi sekali. Nah, kembali ke yang dilipat gandakan. Dilipat gandakan pahala. Ya, kita hubungkan dengan keutamaan pada bulan Ramadan berikutnya. Rasulullah pada bulan Ramadan itu suka bersedekah. Sedekahnya Rasulullah itu lebih daripada pada bulan yang lain. Lah, berapa pahala sedekah itu dilipat gandakan oleh Allah? Hingga berapa tadi? Masih ingat? Hingga berapa tadi? 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Contoh sedekah hari ini bulan Ramadan, anak-anakku kelas 8 ya bersedekah. Misalnya kalian bersedekah 1000, misalnya 1000 Allah berfirman 1000 itu dikalikan 7, ya, 7 dikalikan 100, berapa itu? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin. Perumpamaan orang yang mathalul ladzina yunfiquna, berinfak fi sabilillah, di jalan Allah. Kalian berinfak di jalan Allah, ya. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin, misalnya 1000, maka kata Allah apa? Ambatat sab'ah, dari 1000 itu ditumbuhkan menjadi 7. Berapa berarti? 1000 kali 7 berapa? 7000. Ambatat sab'ah sanabil fi kulli sumbulah, dari tiap-tiap yang 1000 dari 7 itu tadi, ya, mi'atu habbah, akan ditumbuhkan menjadi 100 kali lipat. Berarti berapa itu? Kalau tadi 1000 ditumbuhkan menjadi 7, masing-masing 1 ditumbuhkan lagi 100. Berarti berapa itu?
Berapa Mbak Kaisha, Mbak Najmah? 1000 jadi 7, 7 jadi 100, berapa itu berarti? 700.000 pada bulan Ramadan. Dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau 10 kali lipat saja berapa itu? 700.000 kali 10 berapa Mbak? 7 juta. Lah kalau dilipat gandakan hingga 700 kali lipat, wong Rasulullah mengatakan yudha'aful hasanah bi'asyri amthaliha ila 700 dhi'fin, hingga 700 kali lipat. Lah kalau 700.000 itu tadi dilipat gandakan hingga 700 kali lipat menjadi berapa itu? Padahal semula berapa tadi? 1000. Lah bagaimana kalau anak-anakku semua bersedekah berinfak 5.000? Bagaimana kemudian kalau anak-anakku berinfak bersedekah 10.000? Allahu Akbar. Itu hanya ada pada bulan Ramadan. 2 minggu yang lalu kalian berinfak 10.000 ke masjid. Hari ini kalian berinfak 10.000. Berapakah? Apa perbedaannya? Berapa perbedaannya? Ya? Iya. Kalau 10 hari yang lalu mungkin dilipat gandakan hingga 10 kali lipat misalnya. Begitu hari di bulan Ramadan dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Allahu Akbar ya. Nah, keutamaan berikutnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Apa kira-kira Mbak? Apa Mbak Najmah, Mbak Kaisyah? Pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an. Maka itu coba kita lihat ya. Ya, sekarang banyak anak-anak muda, anak-anak sekolah pelajar yang kegemarannya sekarang adalah apa itu Mbak? Ini loh. Ini. Di mana-mana menghafalkan Al-Qur'an sekarang. Iya, bukan lagi HP yang dilihat sekarang anak-anak muda sekarang, anak pelajar sekarang. Iya. Sekarang lagi di jalan juga menghafalkan Quran. Dan sekarang sudah marak itu kan? Iya, tempat-tempat untuk menghafalkan Al-Quran. Kalau dulu itu hanya ada di pesantren tahfidz, baru kita bisa menghafal Al-Quran. Kalau sekarang banyak sekali rumah-rumah tahfidz. Tidak, kita ingin menghafal Al-Quran tidak harus ke pondok pesantren tahfidz yang jauh. Kan sekarang lagi marak, di rumah-rumah banyak sekali tempat-tempat untuk menghafal Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan, semuanya pada bertadarus Al-Quran. Nah, luar biasa ya. Nah, baik. Yang tidak kalah pentingnya hanya ada di bulan Ramadan. Apa itu? Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ayo, apa itu? Ayo, apa? Coba mana angkat tangannya? Apa Mbak Najmah? Pada bulan Ramadan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Apa Mbak Kaisha? Lailatul Qadar. Hanya ada di bulan Ramadan. Apa itu Lailatul Qadar? Misalnya Pak Barid mendapatkan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan Lailatul Qadar pada 1443 Hijriah ini ya. Apa itu yang dimaksudkan? Berarti Pak Barid mendapatkan kebaikan, pahalanya ibadah selama berapa? 1000 bulan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lama 1000 bulan itu? 80
84 tahun ya kurang lebih 84 tahun amal ibadah terus diterima. Padahal usia seseorang kalau sudah mencapai usia 80-an itu sudah sepuh kan? Iya. Lah. Tapi barang siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar 1000 bulan mendapatkan pahala. Allahu Akbar. Amal ibadahnya diterima. Nah, oleh karena itu anak-anakku, angkat tangan. Mana tangannya? Mana tangan kanannya? Siapa yang pingin sukses meraih keutamaan di bulan Ramadan? Angkat tangan. Nah, ternyata semuanya ingin mendapatkan sukses meraih keutamaan di bulan Ramadan. Nah, kalau demikian, kalau sudah sepakat bahwasanya kita semuanya ini ingin meraih sukses, meraih keutamaan bulan Ramadan, maka ada beberapa amalan Mbak Najma, Mbak Kaisyah. Ada amalan-amalan di bulan Ramadan yang harus dilakukan, yang harus diamalkan agar meraih keutamaan tadi. Ayo coba lihat sini. Yang paling terakhir tadi keutamaannya apa? Malam Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadar itu akan dicapai oleh orang-orang yang menjalankan amalan-amalan di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Misalnya lagi keutamaannya tadi apa? Dilipat gandakan hingga 700 kali lipat, akan bisa diraih oleh orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan di bulan Ramadan. Saya nggak beramal, saya nggak mengamalkan, bagaimana Ustadz? Ya nggak dapat. Contoh, nanti kita lihat amalan-amalannya apa. Yang pertama, amalan-amalan di bulan Ramadan. 1, berpuasa. Nah, tadi di awal sudah kita singgung sedikit berpuasa. Coba angkat tangan, siapa yang hari ini berpuasa? Angkat tangan. Semuanya angkat tangan. Alhamdulillah. Pertanyaan kedua, tadi berpuasa ya. Pertanyaan kedua, siapa yang hari ini berpuasa dengan sempurna? Angkat tangan. Alhamdulillah, semuanya angkat tangan. Ini menunjukkan semangat. Nah, gak apa-apa ya. Ya, menunjukkan semangat untuk mampu menjalankan ibadah dengan sempurna. Ya. Loh, apa yang dimaksudkan ibadah puasa dengan sempurna itu, anak-anakku? Imam Al-Ghazali. Ya, Imam Al-Ghazali. Ada Imam Al-Ghazali, itu salah satu dari ulama. Ya, ulama Imam Mahdab ya. Imam Al-Ghazali. Ya. Mengatakan bahwasanya puasa itu dibagi menjadi 3 tingkatan ya. Tingkatan yang pertama itu tingkatan orang umum. Puasanya hanya lapar dan dahaga saja. Puasanya hanya menahan makan dan minum saja. Wis pokoknya gak makan, gak minum dari subuh sampai maghrib beres. Tanpa memperhatikan amalan-amalan di bulan Ramadan. Ya. Kalau demikian, kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyaknya orang-orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan pahala puasanya, lalu mendapatkan apa? Illal ju' wal atash,
hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Coba, ini tingkatan yang paling rendah, puasa orang-orang umum. Kebanyakan orang umumnya itu puasanya hanya menahan lapar dan dahaga. Apakah ini yang disebut dengan kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa yang sempurna? Ayo, apakah seperti ini? Tidak. Masuk pada tingkatan yang kedua, Imam Al-Ghazali mengatakan bukan hanya lapar dan dahaga, tapi dia mempuasakan pandangan mata, telinga, dan lisannya. Lisan itu apa? Ucapan-ucapannya dijaga. Biasanya ya di sana ya. Biasanya di sana anak-anak muda itu kan lisannya itu apa? Misuan ya. Ada apa sedikit misoi ya gitu ya. Di sini tidak ada ya. Di sini tidak ada. Di sini kelas 8 SMP Negeri 1 Surabaya bahasanya bagus-bagus ya. Tidak ada yang mesoan. Tidak ada bahasa yang suka membuli. Apa itu membuli itu? Apa Mbak? Membuli itu apa Mbak? Membuli itu menjatuhkan orang lain, membuli ya. Menjelekkan gitu ya. Membuli itu menjelekkan ya. Menjelekkan orang lain. Menjelekkan dan menjatuhkan orang lain. Nah itu ya, membuli. Suka mengejek lisannya. Ya, dino lisannya dipakai suka mengejek temannya terus. Membuli temannya terus, menjatuhkan temannya terus. Tidak ada di sini ya. Tidak ada. Di sana ya, jauh di sana ya yang ada. Nah, ya, lisannya menjaga pandangan mata, telinga, dan lisan. Ya. Nah, itu tingkatan puasa yang kedua. Tingkatan puasa yang lebih tinggi lagi anak-anakku. Nah ini yang disebut dengan kutiba alaikumus syiyam. Puasa yang sempurna itu adalah, nah, tingkatan yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, mempuasakan makan, minum, mempuasakan mata, telinga, dan lisan. Ternyata juga fikirannya juga berpuasa, kemudian hatinya juga berpuasa, plus ditambah dengan meningkatkan kualitas amal ibadahnya di bulan Ramadan. Salah satu contoh bukti fisik. Nah, yuk lihat sini. Salah satu contoh bukti fisik bahwa kita termasuk memiliki puasa tingkatan yang paling tinggi, insya Allah ya. Kita tetap semangat untuk selain mempuasakan makan, minum, mata, telinga, lisan, pikiran, dan hati, ternyata kita juga semangat untuk menyemarakkan Ramadan, yaitu dengan pondok Ramadan. Ini salah satu bukti fisik bahwasanya kalian meningkatkan kualitas amal ibadah pada bulan Ramadan. Maka itu tetap semangat. Gitu ya. Baik, amalan yang pertama. Sebentar lagi selesai. Tadi yang bisa jawab pertanyaan saya sudah berapa ya? Berapa Mbak? 1. Ya, 1 ya. Siapa namanya tadi? Ya, sudah dicatat ya? Sudah. Dari kelas berapa? 8C ya. Amalan yang kedua selain berpuasa, apa ya kira-kira? Sholat tarawih. Sholat
tarawih. Nah, angkat tangan dah. Angkat tangan ya. Yang tadi malam sholat tarawih angkat tangan. Walhamdulillah sholat tarawih semuanya. Alhamdulillah. Baik. Ada yang sholat tarawih 11 rakaat. Iya. Ada yang sholat tarawih berapa? 23. Iya. Ada yang tarawih 13 rakaat. Ada yang 11 dengan witir, ada yang 13 dengan witir, ada yang 23 dengan witirnya. Ya. Ada yang tidak tarawih, bukan karena halangan ya, bukan karena halangan ya. Ada yang tidak tarawih karena bermain, ada? Tidak ada ya, alhamdulillah. Di sini tidak ada. Di sini semuanya tadi malam Mbak Najma, Mbak Kaisa sholat tarawih semua. Hebat ini anak-anak kelas 8 ya. Nah anakku, coba perhatikan, apa hebatnya kalau kita menunaikan ibadah sholat tarawih. Rasulullah SAW bersabda, man qoma ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat tarawih, ya tadi malam kan sholat tarawih semua kan, angkat tangan semua, berarti semuanya sudah. Barang siapa yang sholat tarawih dijalankan karena imanan wahtisaban, karena kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, dan kalian menjalankan sholat tarawih itu karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunilah dosa-dosa kalian pada masa-masa yang lalu. Alhamdulillah. Persoalannya kita tinggal meluruskan niat. Meluruskan niat menjalankan ibadah tarawih tadi malam, nanti malam, besok malam dan seterusnya sampai selesai. Diluruskan niatnya karena Allah, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Itulah hebatnya menjalankan ibadah sholat tarawih. Siangnya diampuni dosanya karena puasa. Man shoma ramadhanan imanan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menjalankan ibadah puasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Malamnya barang siapa yang menjalankan ibadah qiyamu Ramadan, tarawih, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti siang malam kita akan diampuni dosa-dosa kita. Nah, coba lihat ke depan sih. Lihat sini. Lihat sini. Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Yang ini? Apa maknanya 5? Rukun Islam, bagus. Ada yang menjawab sholat 5 waktu, pinter. Ya kan? Apa bedanya sholat 5 waktu dengan rukun Islam? Sholat 5 waktu ada di dalam rukun Islam, kan gitu ya? Iya,
Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Salat menduduki posisi yang kedua setelah syahadat. Ya kan? Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, syahadat. Wa iqamis shalah, dirikan salat. Ya. Wa itaiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Ya. Syahadat, salat, apa tadi? Zakat, puasa. Puasa ternyata termasuk rukun Islam. Dan yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, kembali. Sudah berapa tadi amalan di bulan Ramadan yang kita bahas? 1 apa tadi? Ayo. Puasa, bagus. Yang kedua apa? Salat tarawih. Sekarang amalan yang ketiga, bertadarrus Al-Qur'an. Bertadarrus Al-Qur'an. Karena bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an. Tadarrus Al-Qur'an merupakan salah satu amalan-amalan di bulan Ramadan. Nah, sudah angkat tangan. Coba perhatikan sini, lihat ke depan. Kelas 8 anakku yang sudah hafal 10 juz, angkat tangan. Saya kasih hadiah. Saya kasih hadiah 10 juz. Saya kasih hadiah. Enggak apa-apa. Enggak ada. 9 juz. Ah, sini 9 juz. 9 juz ya. Loh. Saya kira 9 juz. 9 juz, ayo sini. Ada? Saya kasih hadiah. 8 juz. Sini saya kasih hadiah, ayo maju. Maju. 7 juz. Sini maju, saya kasih hadiah. 7 juz. 6 juz. Ayo saya kasih hadiah. 5 juz. Tidak ada juga. 5 juz. Enggak ada juga. 4 juz. Nah, sini. Tak kasih hadiah. Sini, tak kasih hadiah. Sini tak kasih hadiah. Ya, pegang aja mic-nya di situ, hadap sana. Ya, hadap sana. Namanya siapa? Atifah Karima. Atifah Karima. Masya Allah. 4 juz. Iya. Tak kasih hadiah nanti. Dicatat Mbak Najma ya. Kasih hadiah. Anak-anakku, coba. Kelas berapa Mbak Atifah? Kelas 8. Hah? 8K. 8? K. Atifah Karima 8K 4 juz. Tepuk tangannya mana sih? Masya Allah. Ya sudah. Sekarang begini, tahu nggak kalian anak-anakku, pahala kalau orang tua memiliki anak yang hafal Quran? Tahu? Siapa yang tahu angkat tangan? Ini Mbak Atifah aja dah. Mbak Atifah tahu nggak pahalanya? Kalau Atifah itu hafal Quran, tahu nggak pahalanya? Apa yang akan diberikan pada orang tuanya? Nanti di surga dikasih mahkota. Nanti ketika di akhirat, coba perhatikan baik-baik. Nanti ketika di akhirat semua orang berkumpul, semua orang satu dunia sak donyo, mulai dari pertama sampai terakhir dikumpulkan, dipanggillah
orang tua terbaik. Siapakah orang tua terbaik itu? Ternyata orang tua terbaik itu nanti adalah orang tua yang memiliki anak yang soleh, yang hafal Quran. Coba dipanggil, ayah bundanya Atifah panggil, set maju. Siapa yang manggil? Bukan Pak Baharit, bukan. Yang manggil Gusti Allah. Lalu setelah maju ke setelah dipanggil kemudian dipakaikan mahkota. Dipakaikan apa? Mahkota. Masya Allah. Ya, mahkota itu lebih indah, lebih bermanfaat, lebih hebat daripada matahari, sinar matahari beserta sinarnya yang menyinari kita tiap hari. Padahal kalian sudah tahu semuanya betapa hebatnya matahari ketika bersinar dari pagi sampai sore hari, ya, yang begitu banyak manfaatnya. Terbayang enggak kalau matahari itu enggak terbit sehari, 2 hari, 3 hari, matahari padam, apa yang terjadi? Kira-kira tidak ada kehidupan, ya? Iya, tidak ada yang mampu untuk bergerak. Gelap, mau bergerak kemana? Gelap, ya, tidak ada yang bisa dinyalakan. Pak mau menyalakan handphone, bisa enggak? Enggak ada matahari menyalakan handphone. Dari mana energinya, ya? Nah, iya kan? Lah, mahkota itu lebih indah, lebih hikmah, lebih manfaat daripada matahari yang bersinar ini. Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa yang pengen menghafalkan Al-Quran? Ayo angkat tangan. Alhamdulillah, Masya Allah. Sekarang tak cerita nih, ya, sekarang tak cerita nih. Oh ya, Mbak Atifah sudah selesai ya Mbak. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Atifah. Ya, berdiri terus di depan situ ya. Sedikit lagi ya, sedikit lagi. Pak Barit punya cerita. Pak Barit punya cerita. Kemarin pada waktu ada seleksi tahfidz, ya, ada seleksi tahfidz kemarin beberapa hari yang lalu, ya, ternyata Pak Barit disapa oleh seseorang yang ganteng gitu ya. Disapa, Assalamualaikum Pak Barit, ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Beliau ternyata menjadi salah satu tim juri dari kemarin itu seleksi tahfidz. Ya, tim juri dari seleksi tahfidz. Lihat sini, kembali ke sini. Lihat sini. Serius? Kemudian dia mengingatkan kembali. Lihat sini. Serius? Dia mengingatkan kembali, Pak Barit mohon maaf. Pak Barit masih ingatkah dengan saya? Siapa? Mohon maaf, saya sudah lupa. Karena dulu, ya saya sudah lupa. Ternyata memperkenalkan diri. Saya siswanya Pak Barit, alumni SMP Negeri 1 Surabaya. Loh, lah sekarang kok bisa untuk menjadi juri tim seleksi tahfidz? Ternyata sekarang dia menjadi hafidz Quran. Tepuk tangan. Masya Allah. Ya, ternyata alumni SMP Negeri 1 Surabaya itu yang jadi dokter, jadi pejabat, jadi pengusaha, banyak, ya. Bahkan sampai menginternasional banyak sudah, ya, sampai 1. Ternyata untuk bidang Al-Quran
Lah, kemarin baru disapa Pak Barit. Ya. Saya sekarang hafal Quran Pak Barit. Saya tahfidz. Alhamdulillah. Gitu ya. Masya Allah. Ternyata dari SMP 1 bisa untuk menghafal Al-Quran. Kemarin baru dapat share-sharean dari orang tua. Terima kasih Pak Ustadz, Alhamdulillah. Terima kasih atas doanya. Ananda menjadi juara nasional tahfidz tingkat nasional. Siapa dia? Alumni SMP Negeri 1 Surabaya. Tepuk tangannya mana? Kalau mungkin yang Mbak Najma dan Mbak Kaisa mungkin tahu ya. Masih ingat ada nama Mbak Anggi ya? Nah, masih ingat nama Mbak Anggi ya? Alumni SMP Negeri 1 Surabaya. Kemarin menjadi juara nasional tahfidz tingkat nasional. Masya Allah. Alhamdulillah. Inilah amalan-amalan di bulan Ramadan, Al-Quran. Ya, baik. Yang pertama sudah puasa, yang kedua sudah sholat tarawih, yang ketiga sudah tadarus Al-Quran, yang keempat apa ya? Bersedekah. Apa? Bersedekah. Bersedekah ini ada zakat fitrah. Zakat fitrah yang nanti kalian akan tunaikan. Zakat fitrah atau kemudian ada sedekah infak. Ya, yang disebut dengan apa? Ziz, ya, zakat infak sedekah. Apa nak? Zakat infak sedekah. Ziz. Badan atau badan ambil zakat. Nah, ada ya badan ambil zakat. Ziz, zakat, infak, sedekah. Itu adalah bagian dari amalan-amalan di bulan Ramadan. Ada zakat fitrah. Nah, nanti zakat fitrah kelas 8 nanti bisa dititipkan ke wali kelasnya masing-masing. Nah, ya. Kapan mulai? Bisa mulai hari ini. Bisa mulai hari ini. Kalau sudah membawa, silakan nanti dititipkan ke wali kelasnya masing-masing. Zakat fitrah. Sedekah, infak, sedekah. Itu juga bagian dari amalan-amalan di bulan Ramadan. Sedekahnya Nabi itu kalau di bulan Ramadan seperti angin yang kencang, wus, tambah banyak, kualitas dan kuantitasnya ditingkatkan. Berapakah pahala bersedekah? Tadi sudah, ya, tadi sudah diumpamakan. Hari ini anak-anakku bersedekah 1.000 dilipat gandakan hingga berapa? Kalau 10.000 dilipat gandakan hingga berapa? Nah, anak-anakku, Mbak Najma, Mbak Keisha, saya kira cukup ya, ya karena waktu yang sudah cukup, ya. Tadi berapa? 2 ya. Nah, yang terakhir untuk menutup ya. Untuk menutup dari acara sesi ini ya, siapakah yang akan mendapatkan hadiah berikutnya? Saya serahkan kepada Mbak Keisha dan Mbak Najimah. Untuk saya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada Pak Barit yang sudah memberikan
ilmu baru untuk kita semua. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke break, ini kita akan ada kuis terlebih dahulu, cuman 1 pertanyaan. Pertanyaannya adalah siapa yang bisa menjelaskan rangkuman keseluruhan dari yang tadi dijelaskan oleh Pak Barit dari awal hingga akhir. Oke, ada 2. Oke, silakan maju. Kasih tepuk tangannya dong. Oke, terima kasih sebelumnya atas Pak Barit, Keisha, dan Mbak Dina atas pemaparan materinya. Jadi sebelumnya perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Atala dari kelas 8F. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan rangkuman paparan dari materi pertama, yaitu sukses di bulan Ramadan. Allah telah menyampaikan keutamaan pada bulan Ramadan. Di antaranya adalah yang pertama, Allah mewajibkan seluruh umat beriman untuk menunaikan ibadah puasa. Yang kedua, Allah melipat gandakan pahala orang-orang beriman yang beramal di bulan Ramadan sebanyak 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Yang ketiga, ada tingginya pahala puasa yang tidak bisa dikalkulasikan saking tingginya. Lalu diturunkannya Al-Quran dan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang pahalanya melebihi dari 1000 bulan atau 84 tahun. Nah, untuk mencapai keutamaan-keutamaan tersebut, ada beberapa amalan yang harus kita laksanakan. Di antaranya yang pertama ada puasa, yang kedua sholat taraweh, yang ketiga tadarus Al-Quran, dan yang keempat bersedekah, berzakat fitrah, dan berinfak. Sekian rangkuman dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan pembahasan mengenai amal-amal di bulan Ramadan beserta sesi tanya jawab tadi, maka berakhirlah materi pertama kita pada pagi hari ini. Supaya pada nggak ngantuk, sekarang waktunya kita rileks sebentar untuk menyaksikan penampilan spesial. Selamat menikmati.